Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah nanti Jum'ah Kliwon yang akan datang ini kita akan memulai berpuasa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi bulan Ramadan ini harus kita persiapkan segala sesuatunya, baik persiapan secara fisik maupun mental. Persiapan secara fisik diantaranya kita berusaha menjaga kesehatan kita, bahkan kalau perlu kita bersih-bersih lingkungan rumah kita, dalam rumah kita bersihkan, dan seterusnya, hal-hal yang terkait dengan fisik. Secara mental kita berusaha merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang banyak limpahan rahmat, berkah, dan ampunan dari Allah, sehingga tentu bagi seorang muslim harus merasa gembira dengan semua itu. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan ilmu atau pengetahuan kita tentang puasa. Bagaimanapun, puasa Ramadan ini adalah suatu ibadah, dan setiap ibadah tentu harus didasarkan pada ilmu yang terkait dengannya. Karena kalau melakukan suatu ibadah tidak berdasarkan ilmu, bisa jadi ibadah tersebut akan tertolak, tidak diterima, karena bisa jadi tidak sah atau melakukan suatu yang bisa menjadikan batal. Makanya perlu saya kutipkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab nazmnya yang masyhur, kitab Nazm Sofwatuz Zubat. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya, setiap orang yang melakukan amal ibadah tanpa didasarkan pada ilmunya, maka amal ibadahnya tadi akan tertolak, tidak diterima. Ini perlu kita ketahui, karena bagaimanapun semua ibadah tak terkecuali puasa harus kita ketahui hal-hal yang terkait dengannya, mulai dari apa saja syarat sahnya untuk berusaha kita penuhi, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan membatalkan pahala puasa, kita ketahui untuk kita hindari, sehingga nanti harapannya secara lahir puasa kita diterima karena sah dan tidak melakukan hal yang menjadikan batal, baik
ibadahnya itu sendiri ataupun pahalanya. Oleh karena itu, sebelum melakukan puasa, nanti mulai sekarang perlu kita pelajari, utamanya yang mungkin kurang tahu atau lupa, fikih puasa. Fikih puasa perlu kita pelajari kembali lewat buku agama, lewat kitab-kitab yang bisa kita pahami atau kita bertanya kepada para guru kita, kiai kita, atau mendengarkan kajian-kajian yang terkait dengan fikih puasa. Ini yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga dalam bulan Ramadan tahun ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai rangkaian macam ibadah di bulan puasa tahun ini, baik itu puasanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, dan sebagainya. Lebih-lebih kita bisa melakukan sedekah, berbagi kepada sesama, lebih-lebih yang membutuhkan, apalagi dalam masa-masa keprihatinan dan kewaspadaan terhadap wabah virus corona pada masa-masa sekarang, di mana yang perlu kita lakukan adalah menjauhi dengan semaksimal mungkin berbagai konflik, berbagai pertikaian, dan sebagainya, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, tapi justru kita perlu memupuk, perlu mengembangkan persatuan kita. Bagaimana kita seorang muslim saling memperhatikan satu sama lain. Oleh karena itu kepedulian kita dalam masalah sosial, utamanya di bulan Ramadan ini, perlu kita tingkatkan juga. Kita bisa bersedekah, berinfak dan sebagainya, dan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, di mana dijelaskan dalam hadis amal-amal kesunahan diberi pahala sebagaimana amal kewajiban, sedangkan amal kewajiban diberi pahala sampai dilipatkan 70 kali. Oleh karena itu, selamat menyambut bulan Ramadan dan menjalani ibadah Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.